Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak narasumber, Bapak Ustadz Basuki Sudarwo yang kita cintai bersama dan kita banggakan. Alhamdulillah, beliau sangat semangat untuk membagikan atau memberikan ilmu agama pada kita semua. Mudah-mudahan beliau disyaratkan padanya panjang umur. Amin. Kebetulan beliau besok tanggal 4 Ya. tanggal 4 Juli akan memasuki asrama haji untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ke Mekah. Mudah-mudahan beliau diberi kemudahan, kelancaran, kegiatan padanya, dan membawa oleh-oleh pulang dari sana menjadi haji yang mabrur. Amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Tabligh PJM PCA, harapan saya yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah pada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari yang cerah ini, hari Sabtu tanggal 23 Dzulqa'dah bertepatan dengan tanggal 1 Juni, kita masih diberi semangat, diberi semangat untuk melaksanakan salah satu kewajiban bagi kita umat Islam, yaitu menuntut ilmu. Karena masih banyak juga saudara-saudara kita yang badannya sehat, tapi mereka tidak diberi kesempatan sehingga tidak bisa hadir ke kajian kita ini. Banyak juga yang masih disibukkan mencari nafkah, juga disibukkan ke keperluan dunia yang lain. Tapi alhamdulillah kita semua yang sudah hadir ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersemangat melaksanakan penuntut ilmu. Salawat dan salam sudah selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan kita sebagai umat dan pengikutnya yang selalu istiqomah, berharap dan kita di akhir zaman nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu jamaah Masjid Tabligh PJM PCA, harapan saya yang berbahagia, tema kita hari ini adalah keutamaan bulan Dzulhijjah. Untuk menyingkat waktu, mari kita sama-sama buka kajian kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak narasumber dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Yang kami hormati segenap pengurus, pimpinan cabang dan juga pimpinan Aisyah maupun Muhammadiyah beserta jajarannya, segenap jamaah, anggota dan simpatisan pimpinan cabang Muhammadiyah ataupun Aisyah Harapan Jaya yang senantiasa semoga dirahmati Allah. Kita bersyukur pada pagi hari ini dapat bersua kembali dalam rangka untuk tentu mengisi bulan suci ini, bulan yang mulia ini, dengan amaliyah yang sahihah, amaliyah yang tentu membawa kemuliaan dan kebahagiaan buat kita semua. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menegakkan dinul Islam di muka bumi ini hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita senantiasa untuk memohon berdoa kepada Allah agar duduk kita sejenak ini dinilai sebagai senantiasa beribadah. Bagi yang dari rumah tadi belum berniat untuk menuntut ilmu, mari kita niatkan dalam hati agar duduk kita terus, sepanjang duduk kita ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mudah-mudahan duduk kita sejenak ini akan menjadikan makna dalam hidup. Kalau nilai itu di hadapan Allah, semua langkah kita akan bernilai, mendapatkan pahala. Makna itu artinya bagaimana hubungan kita terhadap sesama ini. Jamaah rahimakumullah, memang bulan Dzulhijjah masih beberapa hari lagi, kurang lebih 1 pekan lagi ya. Karena hari ini masih bulan Dzulqa'dah tanggal 23. Ya, biar nanti pas saat bulan Dzulhijjah kita sudah siap dengan amalan amaliyah di bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah ini bulan yang luar biasa. Nanti ada hadis bahwa bulan Dzulhijjah terutama di 10 hari yang pertama, siangnya maksudnya ya, 10 hari yang pertama itu nilainya luar biasa. Kalau di bulan Ramadan itu 10 malam yang terakhir, ya kan? Kalau bulan Ramadan itu kan 10 hari, maksudnya hari di situ malamnya yang sangat luar biasa. Tapi di bulan Dzulhijjah itu 10 hari pada terutama siangnya itu adalah juga luar biasa. Nanti kita akan sampaikan hadis-hadisnya. Nah, kami akan menyampaikan berkaitan dengan itu sehingga nanti pas memasuki bulan Dzulhijjah kita sudah siap dengan amaliyah di bulan Dzulhijjah itu. Jadi judulnya adalah berkaitan dengan keutamaan bulan Dzulhijjah. Kalau kita tilik dari sisi bahasa, dzu artinya pemilik atau sesuatu yang dimiliki. Sedangkan hijjah, al-hijjah atau haji atau hajjun itu maknanya menyengaja, atau juga bisa berarti menuju, dan juga bisa berarti puncak. Ini dalam kitab namanya At-Ta'rifat. Kitab At-Ta'rifat ini kitab yang membahas tentang suku kata, maknanya apa, penjelasannya apa. Itu ada kitab tersendiri namanya At-Ta'rifat. Di situ Syekh Ali Muhammad bin Al-Jurjani menyatakan maknanya paling tidak ada 3 artinya ya. Bisa menyengaja, bisa menuju. Makanya haji itu juga artinya menyengaja, menuju gitu. Maksudnya menuju Allah. Sehingga ketika seseorang itu hidupnya senantiasa
menyengaja dan menuju kepada Allah setiap saatnya, setiap waktunya, setiap harinya, maka dia akan sampai kepada puncak kemuliaan. Gitu. Untuk menjadi kita agar sampai kepada puncak kemuliaan, mari yang terpenting bukan persoalan kedudukan kita, bukan persoalan harta kita, bukan persoalan status sosial kita, bukan. Yang akan mengantarkan manusia ke puncak kemuliaan itu adalah apakah ketika kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita itu, kita sengaja apa enggak? Kita senantiasa menuju Allah apa enggak? Itu yang penting. Bukan orang hebat itu karena kehebatan status sosialnya, tidak. Tapi kalau dia nggak pernah menyengaja meniatkan diri kita untuk apa yang kita lakukan karena Allah, kita tidak akan pernah sampai kepada puncak kemuliaan. Maka dari itu, mari kita sing-singkan baju, sing-singkan lengan, baju kita betul-betul persiapkan, ya. Bagaimana kita menangkap momentum, memaksimalkan kesempatan agar kita tidak menjadi orang yang menyesal kelak. Kalaulah menyesal, itu penyesalannya karena berkaitan dengan untuk lebih memaksimalkan itu. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, makanya kenapa bulan haji itu menjadi istimewa. Karena memang bulan haji itu berada pada penghujung. Ya. Jadi bulan ke-12 dalam urutan bulan-bulan Hijriah itu bulan terakhir, dan disitulah Allah memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji menjadi puncak. Makanya nanti ketika orang yang sudah menunaikan ibadah haji, berarti dia sudah melakukan seluruh rangkaian ibadah-ibadah dalam Islam yang terikat dan tergabung dalam rukun Islam itu. Pondasinya itu adalah syahadah. Semua kita sudah bersyahadah, ya. Terus naik lagi setelah syahadah, sholat itu tiangnya. Ibaratnya rumah, kita membangun rumah harus ada pondasinya, namanya syahadah. Rumah itu harus tiangnya, makanya as-sholatu imadduddin. Sholat itu sebagai tiang agama. Jadi kalau rumah ini nggak ada tiangnya, gedung ini nggak ada tiangnya, berbahaya. Maka sholatnya sebagai tiangnya. Setelah sholat adalah zakat. Zakat inilah tembok keliling dan termasuk yang atapnya ini, zakat itu adalah jendelanya, maksud saya. Zakat itu sebagai ventilasinya. Ventilasi. Jadi kalau rumah ini, gedung ini nggak ada ventilasinya, nggak sehat. Makanya ada sesuatu yang harus kita keluarkan agar kita hidupnya sehat. Ibaratnya kalau kita makan itu, ya jangan semuanya dimakan oleh kita, tapi ada sesuatu yang dikeluarkan. Itu untuk apa? Sebagai ilustrasinya adalah sebagai jendelanya itu. Nah, adapun saum itu adalah tembok ataupun yang menutupi. Makanya as-saumu tajun. Saum itu sebagai bentengnya, ya, untuk menutupi kita agar tidak panas, melindungi kita nggak kena angin dan hujan. Atap kita itu termasuk temboknya ini, itu sebagai siamnya. Nah, kalau haji apa? Haji ilustrasinya adalah sebagai taman. Jadi rumah yang sudah ada tamannya berarti rumah yang sudah sempurna, yang baik. Ada air ngucurnya, ada air muncratnya, gitu kan. Rumah kalau ini kan udah keren tuh ya, ada tamannya begitu. Jadi haji itulah sebagai taman. Jadi rumah itu sudah indah. Makanya bagi bapak ibu yang sudah menunaikan ibadah haji, berarti harusnya tahapan-tahapan bangunan Islam itu sudah dilampaui semua. Nggak boleh lompat sebetulnya. Nggak boleh lompat sebaiknya, ya.
berangkat dari syahadat, sholat, zakat, saumnya udah baik, baru menunaikan ibadah haji. Karena haji itu sebagai puncaknya. Makanya al-hajju, haji itu adalah sebagai puncaknya. Makna haji itu sendiri adalah puncak, sehingga ketika orang sudah melaksanakan itu, dia akan sampai kepada puncak kemuliaan. Nah, begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu dari sisi pengertian ya. Dari sisi pengertian, dari sisi bahasa, harusnya Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu sudah sampai kepada bulan Dzulhijjah, harusnya kita sudah sampai kepada puncak kemuliaan hidup. Nah, makanya kita harus tahu nih keistimewaan bulan Dzulhijjah ini, sehingga nanti memudahkan kita untuk sampai kepada puncak yang sesungguhnya. Keistimewaan bulan Dzulhijjah itu sebetulnya banyak, tapi kita ambil yang intinya saja, yang sarinya, yang pokoknya saja. Yang pertama, bulan Dzulhijjah itu sebagai arba'atun hurum, salah satu dari 4 bulan suci, bulan haram ya. Termasuk bulan Dzulqa'dah juga begitu, sebagai arba'atun hurum. Yang kedua, pada bulan Dzulhijjah itu, pada 10 hari yang pertama, terutama siangnya ini, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada berjihad. Kita tahu Bapak dan Ibu, jihad ini adalah dalam Islam menjadi pelengkap kita untuk menjadi orang yang mulia dan bahagia. Jadi kalau tanpa jihad, Islam ini akan runtuh. Makanya jihad itu menjadi puncaknya juga sebetulnya. Tapi masih lebih hebat dibanding dengan 10 harinya itu ya. 10 harinya. Ya nanti kita akan lihat hadisnya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah yang ketiga, bahwa bulan Dzulhijjah itu menjadi Ashrul Hajj atau bulan haji. Inilah 3 hal mengapa menjadi hal yang sangat penting untuk kita ketahui dan fahami. Sebab itu tadi, bagaimana kita kemampuan kita untuk menangkap peluang sehingga kita akan sampai kepada puncak kemuliaan kita. Yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah ini sebagai bulan suci. Ayatnya jelas. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, tapi saya hanya ingin mengingatkan saja. Maksudnya kita harus tangkap peluang itu. Hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan berkaitan untuk menangkap fenomena bulan suci ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dari bulan apa Pak? Muharram, apa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu 12 bulan itu. Kalau bisa kita hafal, jangan cucu kita aja yang hafal, ibu juga hafal ya. Karena ini berkaitan dengan ibadah-ibadah kita. Tetapi minha arba'atun hurum, tapi di dalamnya itu ada bulan suci. Dan 12 bulan tadi sudah ditetapkan oleh Allah urutannya. Dan ada 4 bulan suci ya. Kalau di dalam hadis itu disebutnya 4 bulan suci itu ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu bulan sucinya ya. Dan ini juga menjadi ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan terus kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Karena nanti Pak, Ibu, Ibnu Abbas menyatakan bahwa kenapa disebut dengan bulan suci? Karena ketika itu bulan mulia namanya ya. Ketika di bulan itu kita sekali lagi amal baiknya akan dilipat gandakan. Padahal Bu, di hari-hari biasa saja Allah sudah luar biasa
kepada kita. Ada memang yang 1:1. Ibu beramal 1 dibalas 1. Apa itu, Bu? Berniat melakukan kebaikan tapi tidak jadi dilakukan. Itu ibu dapat 1 yang sempurna. Begitu ibu tunaikan 1:10. Apa itu? Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang datang kepada Allah melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan balasan 10 kali lipat. Itu pada bulan-bulan lain. Ada 1:27. Apa itu? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isyrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdal bila dibanding dengan sholat sendiri, yaitu 27 derajat. Ada 1:500. Apa itu, Pak? Sholatun fi Masjid Aqsa. Berapa? 500 ya. Sam'una, yaitu 500. Ada 1:700. Apa itu? Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah serupa dengan menanam 1 bulir yang jadi 7, yang setiap 7 itu jadi berapa, Bu? 100. Jadi 700. Jadi kalau ibu infak 1 rupiah jadi 700. Ada 1:1000. Apa itu? Salatun fil masjidi afdalu min alfi salatin fima siwahu. Salat di Masjid Nabawi berapa? 1000. Ada yang 1:100.000. Apa itu? Salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ah alfi salatin fima siwahu. Salat di Masjidil Haram berapa? 100.000. Itu saja Bapak Ibu di hari-hari biasa Allah sudah melipat gandakan. Nah, ketika Bapak dan Ibu beramal pada hari ini di bulan apa tadi? Di bulan suci ya. Hari ini kita berada pada bulan Dzulqa'dah, nanti berurutan nih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu yang tadi berlipat-lipat tadi, Bu, juga dilipat gandakan. Ibu infak yang tadinya biasanya balasannya 1:700, yang 700 itu pun akan dilipat gandakan. Ibu kalau biasanya bukan di bulan ini, Bu, umroh misalnya sholat di Masjidil Haram tadi berapa? 100.000. Tapi kalau sholat di Masjidil Haramnya bulan ini, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, yang 100.000 kali tadi dilipat gandakan kali berapa? Tak terhingga. Gimana tuh? Luar biasa ya. Makanya orang berbondong-bondong untuk menuju ke sana. Sampai antriannya itu yang pada berangkat sekarang itu kan ngantri 12 tahun. Tapi kalau Bapak daftar hari ini untuk tahun depan ini 25 tahun. Daftar tunggunya ya, Bu. Karena tadi begitu nilainya luar biasa. Agar Bapak Ibu sampai ke puncak tadi. Makanya renungan dari Rasulullah, bil imtihani yukramul mar'u au yuhanu. Dengan kesempatan yang Allah berikan ini, Bapak dan Ibu, apakah Bapak Ibu akan tangkap atau tidak di bulan suci ini? Maksudnya, apakah kita akan menjadi orang mulia atau hina? Jawabannya tentu ketika kita ingin menjadi orang yang mulia adalah mari kita tangkap sesuai dengan kemampuan kita, memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bulan Dzulhijjah nanti ketika kita beramal itu lebih besar dari jihad. Ini hadisnya, dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad dan At-Tirmidzi. Ma min ayyamil amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyami, yakni ayyamal ashri. Qalu ya Rasulullah
walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bisyai'in. Tidak ada hari di mana suatu amal lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini. Maksudnya 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah nanti. Tapi siangnya tadi ya, tentu ya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi SAW menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, maksudnya berjihad, terbunuh dia, dan hartanya diambil, baru setara tuh dengan itu gitu. Dan tidak ada satupun yang kembali atau mati dan hartanya diambil musuh. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi Bapak dan Ibu, begitu luar biasa. Nah, pertanyaan kita kemudian, sekali lagi, apakah betul-betul kita ingin memanfaatkan itu atau tidak? Makanya kalau bicara tentang amalan terbaik di 10 hari di awal bulan Dzul Hijjah, nanti kita akan lihatkan hadis-hadisnya. Ya, tentu kalau bicara yang terbaik amalannya itu nanti sesuai dengan urutan-urutannya. Intinya semua amal ya. Yang pertama, semua amal, apapun bentuk amalnya, tanpa kecuali, itu lebih tinggi nilainya dibanding dengan jihad. Kita tahu jihad itu ya, ketika ada orang berjihad sampai terbunuh begitu, apalagi hartanya diambil, dia makanya nggak boleh dimandikan, nggak boleh dikafani. Ya, jadi kalaulah dibungkus itu kepala, karena apa? Agar darahnya menjadi saksi dan lain sebagainya, karena jihad dunia wal akhirah. Kalau jihad akhirat saja itu boleh, ya tetap dikafani. Orang tertimpa benda keras itu juga jihad dia, itu tetap dimandikan, dikafani. Ibu-ibu yang melahirkan wafat itu jihad juga. Kena penyakit taun itu wabah, itu juga dimandikan dan lain sebagainya ya. Tetap seperti tapi kalau jihad karena perang, terbunuh di medan perang, tidak dianjurkan untuk dimandikan. Karena begitu luar biasanya gitu ya. Jadi inilah bahwa jihad ini menjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga kalau orang perang wafat di medan perang, ketika wafat sudah tidak dihisab lagi oleh Allah, dia masuk surga. Nah, kalau kita bisa melakukan itu di bulan ini, itu juga sama seperti itu. Ini yang ingin saya sampaikan. Nah, yang ketiga adalah sebagai Ashrul Hajj. Maksudnya bulan ini nanti, bulan Dzul Hijjah itu adalah sebagai bulan haji. Inilah yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Yang dimaksud maklumi itu, maklum itu artinya sudah dipahami, sudah diketahui. Yaitu dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu sudah merupakan bulan haji. Jadi kalau bapak mau pergi haji, berangkat dari bulan Syawal juga boleh. Tapi sangunya harus banyak. Ya karena berbulan-bulan kan. Makanya pemerintah ngambilnya, berangkatnya enggak dari bulan Syawal, tapi dari bulan Dzulqa'dahnya. Padahal puncak hajinya itu kan, artinya ritual haji itu kan hanya dikerjakan mulai kapan Pak? Intinya
Kan tanggal 9, 10, 11, 12, 13 sampai hari tasyrik aja kan? Ya gitu kan? Ya dari wukuf, terus di Armusna. Armusna itu ya pertama tentu Arafah, Musdalifah, Mina, itu yang melontar jumroh. Nanti ada apa namanya, tawaf, ada sa'i, ada ya namanya tahlul dan lain sebagainya lah. Itulah rukun-rukunnya itu. Itu kan hanya dikerjakan di Makkah. Kalau di Madinah kan nggak ada ritual hajinya kan. Di Madinah tidak ada, hanya di Mekah saja. Waktunya pun terbatas. Tapi kenapa berangkat haji itu kok sampai berapa sekarang? 42 hari. 42 hari, Bu. Saya rencana masuk asrama tanggal 4, tanggal 5 terbang. Pulang dari sana tanggal 17, dihitung-hitung kan berapa tuh? 42 hari. 42 hari. Lalu selebihnya ngapain? Nunggu giliran pesawat sebetulnya ya. Antrian pesawat sama ya sudah kita nikmati ibadah baik di Madinah ataupun di Mekah itu. Nah, mudah-mudahan tentu inilah menjadikan bulan yang istimewa, karena nanti tadi sudah saya sampaikan amalan yang paling utama di bulan Dzulhijjah itu haji dan umroh. Haji dan umroh. Maka dari itu nilainya tadi, hari biasa saja ada yang 100.000. Sekarang dilipat gandakan lagi sampai tak terhingga. Makanya bila mungkin ya kita menunaikan itu. Walaupun berkaitan dengan ini tentu ya antrian dan lain sebagainya ya. Kesempatannya, istitoahnya dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu maka ini yang terbaik. Tapi kalau Bapak Ibu juga misalnya hari ini, mohon maaf ini masih ada yang kloter terakhir yang belum berangkat. Oh enggak, maksudnya jamaah udah enggak kebagian kloter berarti ya untuk tahun ini ya. Ya berarti ini udah enggak ketinggalan kloter gitu ya. Maksudnya udah ketinggalan kloter. Jadi mudah-mudahan tahun-tahun depan mendapat kloternya gitu ya. Itu ya. Yang sudah sengaja daftar itu juga harus bersiap diri. Yang kedua, berkurban. Nah ini Bapak dan Ibu, mari tangkap peluang itu. Peluang pertama udah enggak, tapi peluang berikutnya adalah kurban. Merupakan juga bagi Bapak dan Ibu yang tidak menunaikan ibadah haji, ada peluang yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah akan kita tangkap atau tidak? Yaitu kurban, merupakan amalan yang paling disukai Allah. Yaitu an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ma amalu adami min amali yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqi ad-dami innaha lata'ti yaumal qiyamati biqurubiha wa ash'ariha wa atlafiha wa anna ad-dama la yaqa'a minallahi bimakanin qabla ayaqa'a minal ardi fatayyibu biha nafsan. Tidak ada perbuatan yang paling disukai Allah pada hari raya, maksudnya pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada hari raya haji, selain berkurban. Nah ini ya, 10 hari yang pertama amal apa saja, tetapi khusus di tanggal 10-nya tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah selain berkurban. Mari Bapak Ibu, kita sudah mulai bersiap siaga. Di cabang ada panitianya atau di lingkungan masing-masing? Masing-masing. Rata-rata berapa sekarang patungannya? Biasanya kan modelnya sekarang pada patungan ya. Macam-macam ya. Ada yang 3,5, 36, 37, 38 dan lain-lain. Tapi pendek kata, uang segitu tidak sebanding dengan kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim? Putranya yang sudah lama nggak punya anak baru usianya 86 tahun.
Sekarang ada yang 86. Pak Wahid berapa Pak sekarang? 78. Yang 86 nggak ada ya. 86 baru punya anak. Begitu punya anak, lagi lucu-lucunya kan. Kalau di dalam Al-Quran itu kan beliau menyatakan apa namanya, Nabi Ibrahim itu begitu punya anak dalam kondisi balik. Balik itu umur berapa Bu? Anak laki balik itu umur berapa kira-kira? Ya 10, 12 ya, sampai 12 tahun. Jadi lagi punya anak lucu-lucunya 12 tahun disuruh menyembelih. Kita nggak suruh menyembelih anak kita karena keimanan kita juga jauh dengan iman beliau itu. Kita disuruh motong dompet kita saja. Ya, hanya sekitar berapa tadi ya? Apakah kita akan lakukan atau tidak? Ini sebuah momentum. Akan kita tangkap atau tidak? Gitu. Nah, oleh sebab itu maka ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, di dalam hadis lain, qala ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adahi, qala sunnata abikum alhamdulillah Ibrahim fiha ya Rasulullah, qala bi kulli sya'ratin hasanatun, qalu fasufu ya Rasulullah, qala bi kulli sya'ratin minas sufi hasanatun. Para sahabat Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini? Beliau bersabda, ini merupakan sunnah ajaran bapak kalian, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapatkan dengannya? Maksudnya dengan kurban itu, apa sih yang saya peroleh? Kok begitu hebatnya, dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, setiap rambut ataupun bulu terdapat kebaikan. Mereka berkata, bagaimana dengan bulu-bulunya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat satu kebaikan. Ada yang bisa menghitung rambutnya kambing Pak yang akan kita korbankan? Ya, kita nggak bisa kecuali Abu Nawas. Ya, Abu Nawas bisa katanya. Saya bisa ngitung rambut kambing ini. Nah, terus berapa? Sejumlah bintang di langit. Saya nggak percaya, hitung aja sendiri katanya gitu. Dasar Abu Nawas ya. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, pendek kata, nilainya tak terhingga. Makanya banyak orang yang menerjemahkan cari kambing itu yang gondrong, yang rambutnya gemuk. Tapi bukan nyari gemuk badannya, dagingnya ya. Bukan itu. Tapi intinya adalah betapa nilai kurban itu luar biasa. Nilainya seperti kambing yang dikurbankan itu bulunya. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, karena memang kurban itu kita akan mendapatkan filosofi kurban itu luar biasa. Dan inilah yang memang secara personifikasi ditampilkan oleh keluarga yang sukses. Makanya nanti Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu Nabi dan Rasul itu yang ada kalimat uswatun hasanatun itu cuma dua. Yang pertama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kana Ibrahim uswatun hasanatun, itu dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Jadi surah 60 ya. Itu bahwa yang pertama disebut uswatun hasanah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah yang disebut oleh uswatun hasanah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terdapat dalam Quran surah 21 ayat yang ke-33 ya. Surah 33 ayat 21. Surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi siapa saja yang mengharapkan kebaikan dari Allah dan di hari akhir. Jadi yang menggunakan kalimat uswatun hasanah hanya 2 nabi itu. Pertanyaan kita, apa istimewanya? Karena 2 nabi itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Sampai-sampai Allah pun memberikan keistimewaan juga. Makanya keistimewaannya Rasulullah itu apa, Bu? Menggunakan kalimat Rasulullah itu saking istimewanya. Itu dalam syair-syair itu disebutnya sebagai Al-Mustafa. Ya kan? Kalau ada kalimat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana dan ila akhir itu maksudnya Rasul. Mustafa itu secara bahasa artinya nabi pilihan. Tapi kalau Nabi Ibrahim apa, Bu, keistimewaannya? Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kenapa menjadi kekasih Allah? Itu tadi, Bu, memiliki keistimewaan luar biasa. Nabi Ibrahim itu terkenal orang yang lomo, orang yang baiknya luar biasa. Sering nraktir orang. Dan kalau nraktir itu nggak main-main, Bu. Luar biasa begitu ya. Sampai ada orang yang berdecak. Hebat Nabi Ibrahim itu ya. Ya biasa, muncul manusianya. Apa itu muncul manusianya? Sifat manusianya, kata Nabi Ibrahim. Jangankan cuman saya memberi sajian begini. Kalaulah saya punya anak, saya korbankan, disuruh korban, saya korbanin. Padahal waktu itu udah punya anak belum? Belum. Makanya mari Bapak Ibu, sesukses apapun kita nggak boleh ngoyoworo. Ngoyoworo apa maksudnya? Ya sombong, yang merasa itu bukan sombong sebetulnya, tapi ingin menunjukkan betapa memang beliau itu siap untuk berkorban apa saja maksudnya. Makanya oleh Allah dijuluki Khalilur Rahman. Kalau Rasulullah Nabi kita Muhammad julukannya adalah Al-Mustafa. Makanya suatu ketika padahal usianya sudah berapa itu? 86 tahun. Belum punya anak, istrinya malah yang gelisah. Nabi Ibrahim sih tenang aja. Karena Allah yakin bahwa itu yang terbaik. Istrinya malah gelisah. Siapa namanya? Sarah. Istrinya yang pertama kan Sarah. Tinggal di Palestina. Tapi akhirnya ya udah Mas, bahasa kita, kalau tahu Mas kepengen punya anak, nggak usah khawatir, mungkin nggak dari saya juga nggak apa-apa, nanti saya cariin. Itu wanita solehah ya, menyantrikan untuk suaminya, nanti saya cariin pokoknya. Tapi ya kata Nabi Ibrahim, nggak usahlah, udah cukup, itu Allah sudah yang memberikan. Akhirnya memang di rumah itu ternyata memang ada seseorang yang membantu beliau. Siapa itu? Ibunda Hajar. Di situ udah memang karena hadiah dari Raja Mesir itu. Ya, suka membantu-bantu begitu. Maka suruhlah nikah dengan Ibunda Hajar. Sampailah punya anak. Yaitulah. Nah, karena Nabi Ibrahim ini berdoa terus. Salah satu doanya yang diabadikan dalam Al-Quran, Ibu, surah berapa itu? Surah 37, coba Ibu perhatikan. Surah 37, ayatnya 100, dan nanti Allah membuktikan pada ayat yang ke 101-nya ya. Surah 37 adalah surah As-Saffat, ayatnya 100. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Ya Rabbku, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Karena yang berdoa itu adalah orang alim, sabarnya luar biasa, maka Allah menjawab pada ayat 101-nya, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar bahwa kalian akan punya anak. Apa mungkin ya, gitu kan? Kalau bahasa kitanya ini, apa mungkin
dengan seorang anak yang halim. Makanya Nabi Ismail itu julukannya Nabiul Halim, atau Halim itu artinya apa ya? Yang lembut. Karena saking lembutnya maka menjadi orang yang sabarnya luar biasa. Kenapa disebut Halim, lembut, sabar? Sampai-sampai dipotong aja mau gitu loh. Itu ya. Makanya gembira dengan punya anak itu lama-lama juga mohon maaf. Yang namanya wanita perempuan tetap juga ya Bu ya, agak panas-panas dikit. Ini istri yang kedua malah punya anak, kayaknya kok mesranya dengan yang punya anak gitu. Agak cekcok sedikit lah kira-kira. Akhirnya Nabi Ibrahim pindahlah ke Makkah di dekat Ka'bah itu. Maka Allah memberikan kembali nagih tuh Nabi kepada Nabi Ibrahim. Ya, begitu waktu masih kecil ditinggal juga oleh Nabi Ibrahim, tapi begitu kembali anaknya sudah lagi lucu-lucunya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan tuh dalam ayat berikutnya ya. Di dalam ayat berikutnya apa? Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni arafil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abatif alma tu'maru satadiduni insyaallahu minas sabirin. Dalam surah As-Saffat ayat lanjutannya ayat 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, maksudnya tadi balago itu balik maksudnya ya. Falamma balago, maka ketika anak itu sudah sampai pada umur balik, kira-kira 12 tahun dan lain sebagainya atau 10 tahun. Di kisaran itu ya 14, ada yang menyebut 14 tahun, tapi riwayat yang paling kuat itu adalah kira-kira 12 tahun ya. Berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku. Pada saat itu sebenarnya Nabi Ibrahim mimpi. Itu terjadi pada tanggal 8. Makanya disebutnya sebagai hari Tarwiyah. Tarwiyah, rawaha, yurawihu itu artinya ragu. Ini benar perintah Allah atau ini memang mimpi dari setan? Ragu tuh Nabi Ibrahim ragu. Walaupun ada sebagian saudara kita yang tanggal 8 itu namanya saum tarwiyah. Tapi di tarjih nggak dianjurkan kan? Di tarjih kita ini kan saumnya hanya tanggal 9-nya, tanggal 8-nya tidak. Jadi itu namanya saum tarwiyah. Kalau ada orang yang melaksanakan saum tarwiyah itu menggunakan dalil itu. Karena Nabi Ibrahim lagi ragu, maka ini mimpi atau memang perintah Allah. Setelah yakin pada tanggal 9, masuk tanggal 9, namanya Arafah. Secara bahasa Arafah itu nampak, jelas, terang benderang, cetho welo-welo gitu kira-kira. Udah jelas bahwa ini bukan sekedar mimpi, tapi ini perintah Allah, maka namanya Arafah. Jadi ingat Pak, saum Arafah itu ada sebelum pelaksanaan haji. Iya, saum Arafah itu ada pelaksanaannya sebelum wukuf, karena wukuf itu kan setelah perintah haji kan. Itu peristiwanya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan saat itu Rasul belum ada perintah menunaikan ibadah haji. Makanya yang dipegang oleh Muhammadiyah, saum Arafah itu nggak berdasarkan wukuf. Ya Pak? Kenapa? Dalilnya hadis kan, saum yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, harinya, bukan wukuf. Kebetulan memang tempatnya untuk melaksanakan ibadah haji namanya Padang Arafah, sama namanya. Walaupun nanti ada dari organisasi Islam kita ini yang patokannya wukuf, seperti Dewan Dakwah. Dewan Dakwah itu patokannya wukuf Pak. Kalau NU bukan wukuf patokannya, hari sama dengan Muhammadiyah. Cuman antara Muhammadiyah dan NU seringkali ketika menetapkan hari itu berbeda. Untuk besok sama, tapi berbeda dengan Arab besok. Kemungkinan nanti Arab lebaran dulu yang besok.
tanggal 16 kalau nggak salah, Arab itu udah Idul Adha. Kita sementara di sini baru saum Arafah. Ya nggak masalah, karena apa? Kita bukan patokannya ke sana, tapi patokan kita ada dua metode untuk melaksanakan saum Arafah. Metode pertama adalah yaum, hari, sesuai dengan penetapan di sini. Ketika di Arab Saudi, ketika menetapkan belum wujudul hilal, maka dia disempurnakan menjadi 30 hari. Tapi di sini sudah sudah tanggal pas sampai syarat itu sudah muncul baru ketika di sini, makanya nanti tanggal kita ini disempurnakan menjadi 30 hari bulan Dzulqa'dahnya. Makanya Muhammadiyah menetapkan nanti tanggal 10 Dzulhijjah itu pada tanggal bertepatan tanggal 17 Juni ya, 17 Juni. Sama dengan pemerintah ya, kalau pemerintah kan jelas NU basicnya ya. Itu sama tuh, karena menyempurnakan. Cuman di Arab Saudi pas sudah, kan duluan mana antara kita dengan Arab Pak waktunya? Duluan kita kan, baru Arab kan? Selisih berapa jam? 4. Jadi pas di kita belum nongol tuh hilalnya. Begitu nyampe sana udah kelihatan, makanya wajar kalau duluan. Ibu suka bingung, loh bukannya duluan kita kok? Iya, memang duluan kita jamnya, cuman pas melihat bulannya dia duluan ngeliat. Karena apa? Waktu di kita masih belum kelihatan. Begitu sampai di Arab Saudi sudah nongol, makanya itulah yang dimaksud. Jadi makanya besok sana sudah Idul Adha, kita baru saum Arafah. Ya kita nggak usah karena memang patokan Muhammadiyah itu bukan pada wukufnya. Sekali lagi, yang patokan pada wukuf setahu saya yang ada organisasi kita itu adalah Dewan Dakwah. Pokoknya nggak mau tahu, pokoknya begitu di sana wukuf, ya di sini berarti saum, besoknya mesti sholat Id, itu aja. Nah itu ya, itu patokannya begitu. Tapi besok patokan Muhammadiyah itu adalah pada harinya sekali lagi, bukan pada wukufnya. Itu pada tanggal 9 namanya Arafah. Kenal, tahu bahwa ini memang ya perintah Allah, begitu maksudnya. Maka beliau pelaksanaannya pada tanggal 10 disebutnya sebagai Nahr. Yaumun Nahr itu artinya apa? Menempelkan pedang, menempelkan pisau di leher, artinya berkurban. Tanggal 10-nya namanya Yaumun Nahr, baru tanggal 11, 12 dan 13 itu Ayyamu Tasyrik, yaitu hari tasyrik, itu pemotongan. Dan inilah sejarahnya seperti ini. Ada sebuah pelajaran yang pertama, bahwa dialog seorang ayah dengan anaknya dengan cara dialogis atau musyawarah. Tidak semena-mena, tidak mentang-mentang, harus dengan cara yang bijak. Jadi orang tua ini betul-betul memiliki sesuatu yang luar biasa, sehingga keterbukaan dan mengajak berpikir. Ibrahim, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Jadi bukan mentang-mentang karena orang tua, nak saya mimpi semalam kamu pokoknya besok mau sembelih. Enggak begitu kan? Kalau itu otoriter namanya. Tapi nak semalam saya mimpi nih, menurutmu gimana nih? Saya kok disuruh menyembelih kamu ya? Jawaban Nabi Ismail apa? Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu atau kita semua ini akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Itulah anak soleh ya. Kalau anak yang sekarang diminta dipotong gimana kira-kira Pak? Ya kenapa nggak bapak duluan yang udah tuaan kan gitu kira-kira ya. Tapi ini tidak gitu ya. Karena apa? Yaitu tadi bihulamin halim, anak yang nurut. Makanya doa kita agar anak kita nurut apa? Robbi habli minas solihin, terus kita lafalkan. Sampai kapan? Sampai kita tidak bisa lagi mengucapkan doa itu. Terus
Walaupun saya udah nggak punya anak, ya kan anak kita tetap ada sampai kapanpun, nggak ada bekas anak. Ya, mungkin kondisi anak kita hari ini masih suka melawan, masih suka ini, doa ini terus dilantunkan. Kalau Nabi Ibrahim begitu berdoa, dipersiapkan, makanya tenang saja, begitu lahir langsung diberi anak yang soleh. Yang kedua, ayat berikutnya, falamma aslama wa talahul lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin inna hadalahu al balaul mubin. Tatkala keduanya telah berserah diri, maksudnya pada tanggal 10 itu terjadi namanya hari kurban, Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Jadi ujiannya sangat berat, suruh menyembelih anaknya. Hari ini juga ujian berat, Bu, buat ibu ya, bapak, untuk memotong isi dompetnya itu. Ya mungkin bapak kepengen beli ini, kepengen beli itu, ganti HP, mau ganti catnya rumah dan lain sebagainya, keluar ini, keluar itu. Nah, sekarang diuji nih. Kira-kira akan ditunaikan atau tidak? Nah, gitu ya. Makanya apa kesimpulan pelajaran yang kedua? Pelajaran pertama, berserah diri kepada Allah secara total ketika kita ingin sukses dan mulia. Mari Bapak dan Ibu, apapun yang terjadi, kita harus berserah diri kepada Allah. Yang kedua, apa pelajarannya? Ikhlas menerima dan menjalankan perintah Allah, apapun resikonya. Kunci hidup ini ikhlas. Kita nggak usah suka mencerca, melihat orang, kok orangnya begini, begitu ya. Yang penting dia ikhlas, melakukan sesuatu karena ikhlas. Dia mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, jangan menjadi kita prasangka buruk. Karena apa? Itulah hakikat hidup. Hakikat hidup itu yang penting ikhlas. Walaupun seringkali bertentangan dengan kita. Itu ya. Apa yang dia lakukan oleh orang lain, seringkali kita kadang-kadang heran, kok begitu ya? Tapi yakinlah bahwa ketika ikhlas itu ada di dalam hidupnya, maka dia akan menjadi orang yang mulia dan bahagia. Sadar bahwa semua yang terjadi adalah ujian dari Allah. Ujian adalah sebuah kemestian, Pak. Jangan sampai salah ngomong ya, Pak. Ibu ngobrol sama Bapak, Pak, kayaknya kok kita diuji terus ya, Pak. Iya ya, Mah, gitu. Iya ya, Umi, gitu. Itu kalau mengiyakan akidahnya bermasalah. Mungkin kalau secara omongan biasa kelihatannya sepele ya. Kok kita diuji terus ya? Karena memang itu udah menjadi sunatullah, kemestian. Dalam Al-Quran kan jelas tuh, surah Al-Baqarah ayat 155. Apa itu? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Ada kalimat nun taukid, walanabluwannakum, sungguh, benar-benar, pasti. Artinya ujian. Ujian itu dari kapan, Pak? Dari kita lahir di dunia sampai kapan? Sampai kita. Makanya wanablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, sampai kita kembali kepada Allah, ya tetap ujian. Kalau ada orang nggak kepengin diuji, gampang. Ya minta permisi kepada Allah, udah nggak diuji, Bu. Tapi konsekuensinya ketika kita masih di dunia, mesti hidup itu ujian. Dan ingat, ujian itu ada yang buruk, ada yang baik. Kita sering salah duga. Pak, yang namanya ujian itu kan nggak punya duit, sakit, itu baru ujian. Mosok banyak duit ujian? Jangan salah. Saya kan pernah kunjungan ke pasien. Saya agak kaget juga. Ternyata yang saya kunjungi ini memang ya ahli ibadah dan agamanya bagus. Ya ternyata memang ya ulama di Jakarta Timur. Begitu kunjungan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah berapa hari Pak dirawat? Saya udah 3 hari.
apa yang dirasakan. Saya nggak enak tidur, makan nggak nggak nikmat. Pendek kata, saya nggak betah, saya kepengen pulang. Saya bilang, Bapak sedang diuji oleh Allah. Dia nggak ngomong apa-apa, Bu, terus nunjuk saya. Bapak juga diuji loh, Pak. Ini tak kasih nasihat, kok malah nasihati aku ini. Saya agak gimana kalau bahasa lainnya, emosi juga. Tapi saya ingat ayat, apa itu? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, begitu. Dan teruslah kalian memperingatkan, karena apa? Peringatan itu bagi orang beriman itu bermanfaat. Orang ini memperingatkan saya. Tapi terus entah gimana saya dapat jawaban. Allah memberi jawaban ke saya. Beliau bilang, Bapak diuji loh. Mungkin Bapak punya duit, mungkin Bapak punya jabatan, mungkin Bapak makannya enak hari ini, mungkin Bapak badannya sehat. Bapak juga diuji loh, Pak, gitu. Oh iya juga ya, Pak, saya begitu. Kalau begitu, Pak, kita berarti sedang diuji nih, sama-sama diuji oleh Allah. Dia kaget juga. Kalau gitu, kita juga sama-sama sedang diuji. Cuman media ujiannya berbeda. Bapak diujinya dengan sakit, saya alhamdulillah diujinya dengan sehat. Tapi ingat loh, Pak, kita sama-sama sedang diuji. Kalau begitu gimana caranya, Pak? Ya saya juga ini gimana ya, sakit begini. Jawabannya, Pak, bagaimana agar kita lulus. Bapak juga agar bagaimana kita lulus, saya juga lulus. Nah terus gimana, kata beliau? Nah kalau Bapak karena ujiannya begitu, Bapak harus sabar. Kalau saya karena di ujian katanya nikmat oleh Bapak tadi, makannya enak, badan saya sehat, ya saya harus bersyukur dong, Pak. Oh iya juga, dia nangis meluk saya. Terima kasih, gitu, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, hari ini mungkin ada yang sedang diuji medianya tadi. Menurut kita nggak enak. Kurang ini, kurang itu, hilang ini, hilang itu. Tapi mungkin hari ini ada juga yang diuji dengan kenikmatan. Tapi ingat, dua-duanya ujian. Pertanyaannya, bagaimana agar kita lulus seperti Nabi Ibrahim, termasuk Nabiullah Ismail alaihissalam. Kita lulus nggak tuh diuji dengan itu? Kalau boleh saya tanya, Pak, mana lebih berat, ujian nikmat atau ujian yang nggak nikmat? Ujian musibah atau nikmat? Mana yang lebih berat? Tenane. Betul, Pak. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab itu datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, kalau seandainya saya hari ini diuji dengan kenikmatan, hampir-hampir saya nggak kuat, kata beliau. Tapi kalau saya diuji dengan keburukan, saya kuat. Apa maknanya? Umar bin Khattab bukan berarti nggak kuat ya. Hampir-hampir saya nggak kuat, itu betapa beratnya. Jadi ternyata diuji dengan kenikmatan, Bu, diuji dengan banyak duit, lebih berat dibanding dengan ujian nggak punya duit. Itu, Pak. Diuji dengan badan sehat itu ternyata lebih berat bila diuji dengan sakit. Kalau sakit satu, sabar aja. Tapi kalau sehat, syukur, harus melakukan ini, melakukan itu. Ketika dipanggil oleh Allah, segera penuhi apa enggak? Ketika di kantong kita ada duit, panitia kurban datang, segera diberi enggak? Apa masih mikir? Tar dulu deh, Pak. Saya mau, isi alasannya, saya mau konsultasi sama istri. Lalu tanggung jawabnya suami kok, ya pakai tak konsultasi itu ya, bahasanya begitu ya. Itu ujian. Kira-kira lulus enggak? Ibu bapak yang dirahmati Allah, yang berikutnya sabar dalam menghadapi ujiannya dan berusaha untuk mengatasinya. Tentu kita harus bersyukur juga bagi yang sukses dan berhasil. Nah oleh sebab itu, yakinlah bahwa suatu saat Allah pasti akan memberikan pertolongan. Ya nyatanya kan Nabi Ismail nggak disembelih kan? Tidak, hanya untuk nguji aja. Ya karena begitu kurban manusia itu nggak main-main, Pak. Nggak boleh juga, ya. Tapi hanya karena Allah ingin menguji, tapi yang diuji itu adalah orang hebat, Nabiullah Ibrahim, ditunaikan. Ya kalau kita
Tergantung, belum tentu juga gitu ya. Yang ketiga, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan. Wa fadaina hu bidibhin adim wa tarakna alaiha fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika nadzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik. Kalau dalam kisah-kisah cerita kita ini kan kayak sulap. Padahal nggak begitu. Begitu Nabi Ibrahim sudah membaringkan Ismail, sampai berkali-kali itu nggak mempan pisaunya karena nggak tega sebetulnya Nabi Ibrahim. Lantas anaknya Nabi Ismail minta, ya kalau begitu tutupi wajahku, biar ayah ikhlas gitu, biar ayah nggak ragu-ragu. Maka ditutupilah oleh bapaknya, baru pisaunya tajam. Makanya sekarang kalau ada orang yang nyembelih kambing ditutupi itu karena nggak tega sama kambingnya. Itu ada juga yang tutupi begitu baru. Tapi begitu mau nutup begini mau nges, oleh Allah di stop, cukup. Bukan terus nges disembelih beneran terus tahu-tahu berdusul kambing gantinya gibasnya normal, enggak begitu, itu sulap. Jadi pas Nabi Ibrahim sudah pisaunya udah tajam, coba tajamkan pisaunya, pas mau betul-betul nyes gitu udah ditutupi, Allah cukup. Itu bahasa kitanya udah cukup. Kamu sudah bisa membenarkan mimpi. Berdirilah dia, maka Allah memberikan gantinya dengan seekor gibas yang besar. Bukan begitu nges potong. Gitu, itu cerita. Itu sulap itu ya, tidak begitu. Jadi kisah-kisah yang itu seringkali memang kita agak gimana gitu ya. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba kami yang beriman. Diganti yang lebih besar. Ibu kalau uang 3.500.600 insya Allah akan diganti lebih besar. Kalau betul-betul ikhlas begitu ya. Tapi begitu ngasih, ya Allah HP saya rusak gitu ya. Akhirnya gimana gitu ya. Maka pelajaran yang terakhir, yang ketiga adalah Allah pasti akan mengganti yang lebih besar dari apa yang telah dikurbankannya. Apapun pengorbanannya Ibu. Kurban kita bukan hanya menyembelih kambing. Ibu hari ini berkurban loh Bu. Apa bentuk pengorbanan Ibu? Waktu, tenaga, mungkin duitnya juga berkurban. Ya, ninggalin cucu, harusnya bisa jalan-jalan, tapi ke sini itu namanya kurban. Tapi bukan menjadi korban ya, Bu. Apa bedanya kurban sama korban, Bu? Bu, kurban bahasa Arab berasal dari kata koruba yakrubu kurbanan. Itu hanya mendekat, menghampiri. Orang yang mendekat kepada Allah sambil menyisihkan sebagian hartanya dan dia penuh dengan keridoan, maka akan berakhir kemuliaan dan kebahagiaan. Tapi kalau korban, sama, menyisihkan menyisihkan sebagian yang dia miliki, tapi mengikuti siapa? Hawa nafsu dan setan tuh kalau korban. Tapi berakhir dengan penderitaan dan kenistaan. Itu kalau korban. Maka mari hadir kita ke sini bukan jadi korban, tapi berkurban. Jadi langkah kita karena Allah. Apa dikira Pak? Orang yang maksiat itu nggak berkorban Pak? Oh, korbannya lebih besar. Pergi ke tempat maksiat minum itu bayarnya besar loh Pak. Iya. Jadi kita beramal itu juga berkorban, waktu dan lain sebagainya. Mereka juga berkorban. Tapi ingat Pak, kalau korban itu berakhir dengan penderitaan. Contoh, korban pembunuhan yang sampai hari ini di Cirebon belum selesai tuh. Sudah 8 tahun itu Bu, itu orang tuanya menderita betul itu. Karena membunuhnya dengan sadis ya, anak lagi lucu-lucunya. Usianya mungkin hampir sama waktu itu, anak-anak SMP kan. Tapi dibunuh dengan sadis. 8 tahun tapi sampai hari ini belum ketemu siapa. Yang sekarang ketangkep pun itu masih bukan saya katanya. Jadi tidak ada kepastian. Tapi bagi Allah udah jelas. Tapi manusia belum bisa. Itu korban ya.
menderita orang tuanya. Korban kebakaran itu juga penderitaan ujungnya. Tapi mudah-mudahan hari ini kita datang ke sini bukan menjadi korban ya Pak. Kalau menjadi korban apa maksudnya? Niatnya bukan karena Allah. Habis saya nggak enak sama ketua PCM, udah dibilangin terus, masa nggak datang ya, hadirnya karena jadi korban itu. Niatnya betul-betul karena menuntut ilmu, karena Allah. Bapak Ibu, Allah Maha Adil dan bijaksana, nggak mungkin mau menyengsarakan manusia. Nggak mungkin dengan kok sadis betul anak suruh menyembelih. Oh tidak, kenyataannya nggak terjadi. Tapi ujiannya itulah yang berat. Dan berikutnya apa kata Allah? Apa di dalam penjelasan tadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mencelakakan hambanya sendiri, tetapi hamba itulah yang kadang menyebabkan dirinya celaka. Ya, maka Bapak dan Ibu, imbalan orang-orang yang ikhlas dalam menerima ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganti yang lebih besar dan baik. Makanya Ibu, intinya kesimpulannya sebetulnya adalah mari bahwa hidup kita ini akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dan cobaan akan selalu datang, dan sebuah kemestian ujian ini selesai datang yang ini, ujian ini selesai datang ini. Ibu nggak usah, waduh, jeblok kepala, nggak usah, biarin, hadapi aja, jalani aja, nikmati aja, syukuri aja. Saya udah sering sampaikan ya. Ini nggak usah kita beranu, karena Allah sudah memberi kekuatan kepada kita. Makanya godaannya itu dua, musuh kita. Jadi selalu akan digoda, dicoba oleh musuh kita. Yang dari dalam itu namanya hawa nafsu, yang dari luar namanya setan. Itu akan datang. Dan inilah Bapak Ibu, fokus kita menghadapi dua ini. Cuman orang yang menunaikan ibadah haji fokusnya menghadapi setan. Orang yang tidak menunaikan ibadah haji yang berada di tanah air ini fokusnya hawa nafsu. Makanya dengan kurban. Makanya setan hawa nafsu menggoda Ibunda Hajar. Itu kamu tahu nggak? Kamu baru punya anak, mosok suamimu mau menyembelih. Oh, yang benar, kata istrinya. Ya benar lah. Tapi katanya kenapa ini? Katanya sih kata Allah. Oh, kalau kata Allah, saya turut sama suami saya, gagal. Terus datang juga ke Nabi Ibrahim, biar ragu gitu kan? Memang saya udah lama nggak punya anak, tapi karena Allah yang memerintah saya akan turut, gagal. Termasuk datang ke anaknya. Begitu kan? Gagal juga. Inilah keluarga yang hebat. Suaminya, istrinya hebat, suaminya hebat, anaknya top. Tapi untuk hari ini Bu, di akhir dunia modern ini susah. Bapak ibunya taat, anaknya bengal. Ya enggak? Susah bener gitu ya. Ada juga Bu, ibunya taat, anaknya taat, suaminya awut-awutan. Ada juga Bu, apa itu? Suaminya taat, anaknya taat, istrinya awut-awutan. Kuntilanak itu susah diatur. Itu Bu, ada hari ini. Apalagi ada juga Bu, suaminya nggak benar, istrinya nggak karuan, anaknya nyekek botol terus. Ada gitu, nggak usah heran. Karena ini memang semuanya udah ada contoh Pak. Nabi saja begitu kan? Bapaknya taat, istrinya bengal, anaknya bengal. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Gak usah khawatir. Ada juga istrinya taat, tapi suaminya bengal. Siapa? Fir'aun. Istrinya siapa? Asia, jangan salah nama. Asia. Iya kan? Ada juga Asia. Kalau Aisyah kan, Aisyah siapa? Istri Rasul. Ada juga suaminya nggak benar, istrinya nggak jelas, anaknya bengal. Siapa? Ya Abu Jahal itu. Abu Jahal, Abu Lahab. Nggak beres. Tapi suaminya hebat, istrinya hebat, anaknya hebat. Siapa? Nabi Ibrahim. Suaminya hebat, istrinya hebat, anaknya hebat. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi istrinya nggak ada yang satu Pak. Milih siapa?
Milih siapa, Bu? Ada ibu, udah jadi Fir'aun aja dah. Jahat tapi istrinya satu gitu ya. Bukan itu ya, Bu. Itu bukan pilihan, tapi intinya mudah-mudahan suami ibu, anak ibu, orang-orang yang taat. Istri bapak, anak bapak juga orang-orang yang taat. Ingat, kalau hari ini lagi dapat ujian itu bukan berarti Allah nggak sayang sama bapak dan ibu. Berarti Allah sedang memberi kesempatan kepada bapak dan ibu tetap sayangi anak itu yang mungkin hari ini lagi mengal. Istri ya juga begitu. Mungkin istrinya lagi susah diatur misalnya. Udah sabar saja. Itu, Bu. Tapi sampai kapan katanya? Udah ada yang bilang udah mendingan ganti casing aja. Harus banyak istighfar ya Bapak Ibu. Harus disayangi walaupun anak yang baik dan anak yang nakal itu, karena semuanya itu ujian. Anak yang taat juga ujian, anak yang nakal juga ujian. Ini sedang memberikan kebaikan. Hanya pertanyaan Rasul tadi saya sampaikan. Bil imtihani yukramul mar'u au yuhanu. Dengan kesempatan yang Allah berikan itu, baik kesempatan baik atau buruk, apakah akan menjadikan kita mulia atau kan hina. Maka kita mesti akan mencontoh ini ya Bu. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh keluarga sukses dunia dan akhirat. Bu, Bapak, kita juga harus selamat dan sukses. Yang terakhir, kunci agar kita selamat, sukses dan bahagia ini Bu kuncinya. Ibu ya. Jadi kunci keselamatan, kesuksesan, kemuliaan dan kebahagiaan adalah kemampuan kita untuk mengendalikan hawa nafsu, musuh kita yang dari dalam, dan menang dalam pertarungan melawan setan. Ibu bapak, itu kuncinya. Karena ibu hari ini tidak menunaikan ibadah haji, maka fokus ibu adalah melawan hawa nafsu dengan memotong hewan kurban. Saudara kita yang sedang pergi haji, fokusnya nimpuk tuh, melentar jumroh setan, asal batunya jangan balik Pak. Sebab nanti ada orang nimpuk melontar jumroh, batunya balik, ada suara sesama setan dilarang nimpuk. Gak taunya yang nimpuk setan juga begitu ya, karena mungkin gak jujur waktu di tanah air, rizkinya nggak halal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Bu, kita termasuk orang-orang yang sukses, mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Apapun ujiannya, ingat, apapun ujiannya. Ibu nggak usah sedih, bapak nggak usah terlalu apa. Kalau hari ini mungkin anak ibu menentang bapak, melawan bapak, karena apa? Ada contohnya. Nabi Nuh, Nabi loh Pak. Kita ini siapa? Makanya jangan terlalu sedih. Udah kita doakan terus. Kita sayangi mereka. Kamu kayak anak belis ya. Oh gitu. Kalau begitu bapaknya siapa? Jangan suka mohon maaf keluar kata kotor dan lain sebagainya. Atau mungkin karena saking bingungnya ngomong, kamu ini anak siapa? Itu kata anaknya, bapak lupa ya. Karena saking kendernya Bu ya. Mari kita jalani, betapapun anak kita itu adalah amanah Allah yang betul harus kita sayangi. Mudah-mudahan kelak, kalau memang hari ini mungkin belum sesuai dengan harapan kita, dengan ikhtiar itu terus, mudah-mudahan Allah akan merubah dia menjadi baik. Demikian saya kira Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau nanya dari Bapak Ibu. Kalau nggak ada, berarti semuanya nanti sudah masuk. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Itu. Bapak Ibu jamaah Masjid Takbir BCM Bisa Harapan, saya terutama dan telah kita bersama memaparkan penjelasan dari sana seperti Bapak Ustaz Presbyter Darwo. Mari kita tutup kajian kita ini.
Walaupun juga jam 9 lebih baru dalam Alhamdulillah. bisa sebagai uang kabin di Malang Jaya PCA Malang Jaya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Pak, takut lali. Kok digawa mulih?